hal-hal yang tidak positif yang saya lakukan seperti perjudian dan minum-minuman keras dan hal-hal yang tidak positif lainnya, banyak yang saya lakukan di waktu muda. Kemudian pada Assalamualaikum sahabat, kembali lagi bersama saya Devi Aulia di Studio MA. Hari ini kita kedatangan tamu dari Pulau Kijang nih sahabat. Dengan usia yang masih cukup muda, beliau sudah dipercaya memegang amanah sebagai Ketua DKM Masjid Al-Istiqomah Parit 4 Pulau Kijang. Untuk mengenal beliau lebih dekat, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah berapa lama nih Bang menjabat sebagai pengurus atau DKM masjid? Kalau sebagai ketua masjid kurang lebih 8 bulan. Sebelum sebagai ketua masjid saya pernah menduduki posisi sebagai sekretaris masjid kurang lebih 4 tahun. Sebelum sebagai sekretaris saya sudah 3 kali diminta oleh masyarakat menjadi sebagai ketua. Karena keadaan waktu yang tidak memungkinkan, karena sibuk saya tidak sempat menjadi ketua. Dan saat ini alhamdulillah Allah memberikan kesempatan dan masyarakat memberikan amanah kepada saya sehingga saya bisa menjadi ketua masjid Al-Istiqomah sampai saat sekarang ini dan seterusnya insya Allah. Oke Bang, menjadi seorang pengurus masjid pasti langsung berhubungan dengan jamaah atau masyarakat sekitar nih Bang. Nah, bagaimana cara Abang mengelola masjid sesuai dengan kebutuhan jamaah nih Bang? Yang pertama, kita kedepankan komunikasi. Yang pertama, dan yang kedua kita kedepankan musyawarah segala sesuatu untuk pembangunan, baik pembangunan bidang pembangunan apa saja kita musyawarahkan, baik juga untuk membangun isinya kita musyawarahkan kepada masyarakat, karena segala sesuatu harus dimusyawarahkan, dipublikasikan kepada masyarakat. Oke, jadi yang terlebih dahulu kerjasama dengan saling berbicara gitu ya Bang. Oke. Ada tantangan tersendiri gak nih Bang menjadi pengurus masjid? Kalau soal tantangan itu pasti ada namanya pro kontra antara masyarakat yang lain dengan satu, itu pasti ada. Yang namanya ketua, apalagi saya masih muda, tentu masih banyak tantangan yang harus saya hadapi dengan kekuatan hati, jiwa, dan raga, insya Allah. Oke Bang, menurut informasi yang kami dapatkan, selain menjadi pengurus masjid, Abang juga aktif di beberapa organisasi. Organisasi apa aja nih Bang? Kalau saya pernah dan sampai saat ini menjabat sebagai sekretaris 2 di Partai Demokrat, dan kemudian di dalam organisasi lain seperti pencak silat, yaitu pencak silat Kuntau. Kebetulan saya sebagai ketua pencak silat Kuntau di Kecamatan Reteh, dan organisasi lain seperti LBDH, Laskar Banjar Dal Sangit, saya sebagai bendahara di Kecamatan Reteh. Oke, berarti sangat banyak selain dari pengurus masjid. Bagaimana cara membagi waktunya ketika jadwalnya bertabrakan nih Bang? Kalau soal masalah waktu, tentu kita susun dengan rapi. Mungkin pas ada yang bertepatan, kita cancel yang satu yang tidak sempat, kemudian kita susun lagi supaya lebih baik dan kita capai apa yang kita tujukan tadi. Oke, maaf nih Bang, agak menjurus ke pribadi nih Bang. Waktu remaja Abang dikenal cukup bandel ya? Ya mungkin bisa dibilang sebagai kenakalan remaja. Nah, bagaimana proses Abang yang dulunya bandel bisa hijrah langsung menjadi pengurus masjid nih Bang? Betul. Pada sebelum tahun 2009, saya betul bandel, kenakalan remaja. Pada waktu itu karena pergaulan bebas. Hal-hal yang tidak positif yang saya lakukan seperti perjudian dan minum-minuman keras dan hal-hal yang tidak positif lainnya, banyak yang saya lakukan di waktu muda. Kemudian pada tahun 2009, yang pertama, tekad saya, niat saya ingin merubah diri saya, karena Allah berkata, Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak merubah dirinya sendiri. Kemudian itu ya, tentunya itu tidak putus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membawa saya sampai saat sekarang ini menjadi ketua masjid. Itu tidak mudah, proses yang tidak mudah. Sebelum saya menjadi seorang pengurus masjid, juga saya sebelumnya mendampingi beberapa orang lama dalam perjalanan dakwah beliau. Yang pertama yaitu Ketua Majelis Ulama Indonesia, yaitu Al-Ustadz Dr. Randi Shermansyah. Saya cukup lama mendampingi beliau berdakwah di keliling Kecamatan Reteh.
Dan yang kedua, ulama yang terkemuka, yang baru saja berpulang ke rahmatullah, yaitu guru kita, Al-Ustadz Muhammad Irwan SAI. Saya cukup lama juga mendampingi beliau, kurang lebih 2 tahun. Nah, di dalam perjalanan dakwah itu, kemudian saya menata diri, dan kemudian saya dipercaya masyarakat untuk menjadi seorang pemimpin di Masjid Al-Istiqomah, Jalan Kalimantan, Parit 4, Pulau Kijang, Kecamatan Reteh. Selama menjabat sebagai pengurus masjid nih, program apa yang sudah Abang jalankan dan kedepannya apa yang akan Abang jalankan selama menjabat sebagai pengurus masjid? Alhamdulillah, program yang telah terrealisasi untuk sekarang ini, yang pertama yaitu kajian rutin setiap hari Jumat, ba'da maghrib, malam Sabtu, yaitu di Masjid Al-Istiqomah ada isi kajian dan tanya jawaban untuk mencerahkan bagi masyarakat yang awam tentang ilmu agama. Karena di dalam kajian itu kita terdapat membawa keberkahan, itu satu, yang pertama. Yang kedua, akan menambah kewawasan kita untuk mendapatkan ilmu agama. Dan program yang akan dijalankan, insya Allah kedepannya kita akan adakan TPA di Masjid Al-Istiqomah, yaitu tempat pengajian anak-anak agar Masjid Al-Istiqomah terang-menerang dengan ilmu agama, dan anak-anak kita paham Al-Quran, paham dengan agama, agar dia paham dengan Rasulullah, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena cukup banyak dikenal masyarakat Reteh dan sudah bergabung di salah satu partai, ada niat ingin mencalonkan diri sebagai calon legislatif nggak nih, Bang? Kalau untuk masalah calon DPR Kabupaten Indragiri Hilir, untuk sekarang mungkin saya belum berminat, karena saya ingin masih menata hidup dulu yang lebih baik untuk kedepannya. Insya Allah saya belum tahu bagaimana kedepannya. Jadi bisa jadi sekarang belum minat, tapi Belum nanti berminat. bisa minat ya, Bang? Boleh jadi kedepannya kan kita bisa menjalankan. Untuk saat sekarang saya tidak fokus ke situ, saya fokus untuk menata hidup yang lebih baik lagi. Oke. Terakhir, Bang, apa nih pesan-pesan Abang terhadap kaum milenial agar tidak terjebak dengan kenakalan-kenakalan remaja saat ini, Bang? Buat para kaula muda dimanapun berada, baik desa Pulau Kecil, Kecamatan Reteh, wabil khusus untuk Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, yang pertama, marilah kita gunakan usia kita sebaik-baiknya dan kita hindari perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu akan merugikan diri kita sendiri, baik pun orang lain ataupun pemerintah dan lain-lainnya. Yang pertama, marilah kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan sholat 5 waktu, dan insya Allah dengan sholat 5 waktu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana yang diterangkan Allah, barang siapa yang benar-benar ingin kembali kepada Allah, maka akan Allah berikan jalan yang sesungguhnya, jalan yang terang. Kita pergunakanlah waktu muda kita ini sebaik-baiknya. Karena kalau bukan pemuda, siapa lagi yang akan memimpin negeri, baik itu di negara kita, di pemerintahan, maupun di masjid dan mushola. Karena pemuda itu adalah kekuatan bagi negara kita, Indonesia. Hidup kita itu penuh dengan ujian dan cobaan. Dari lahir sampai kita wafat, diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa nablukum bis-sharri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un, yang artinya, dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kalian dikembalikan kepada Allah. Kata Allah, untuk itu tentu di masa muda ini kita selalu menghadapi ujian dan tantangan yang begitu berat untuk menghadapi yang akan datang. Untuk menghadapi ujian itu perlu kita pahami bahwa ujian bukanlah berarti bahwa ujian itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu kalau tidak diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan nampak keasliannya, yang mana besi, yang mana loyang, yang mana emas asli, yang mana emas palsu. Begitu pula wabil khusus bagi pemuda yang mengaku dirinya beriman, sudah pasti melalui ujian dan cobaan. Ujian bukan untuk melemahkan, tetapi ujian untuk meningkatkan kualitas kedudukan seseorang di hadapan Tuhannya.
Ingat, di dalam surah Ar-Rahman berapa kali Allah mengulang satu kalimat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berpuluh-puluh kali Allah mengulang kalimat ini. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Allah berikan kesehatan di waktu muda. Allah berikan harta dan segala macam napas. Kemudian yang namanya manusia itu tidak luput daripada kufur nikmat. Barang siapa, kata Allah di dalam surah Ibrahim ayat 7, la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur niscaya akan kutambah nikmatnya. Tetapi barang siapa yang tidak bersyukur niscaya azabku sangat pedih. Surat Ibrahim ayat 7. Jadi di waktu muda bersyukurlah kita kepada Allah. Gunakanlah waktu muda itu untuk beribadah kepada Allah, untuk berbuat baik kepada siapapun, baik pada keluarga, tetangga, dan masyarakat lainnya. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya Allah tidak membutuhkan manusia. Allah tidak membutuhkan manusia. Allah tidak membutuhkan kita. Walaupun seluruh manusia yang ada di muka bumi ini tidak mau ruku, tidak mau sujud, bahkan tidak pernah menyembah Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun tidak akan pernah berkurang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan jikapun seluruh manusia yang ada di muka bumi ini sujud, ruku, menyembah Allah dengan ketaatan yang begitu sangat luar biasa, sedikit pun tidak akan pernah menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Di dalam surah Fatir ayat 15 Allah berfirman, "Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid." Yang artinya, wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, bahwa Allah tidak membutuhkan kamu karena Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi untuk para pemuda kita yang di Kecamatan Roteh, Indragiri Hilir, Provinsi Riau, marilah kita gunakan waktu muda kita beribadah kepada Allah. Kita junjung tinggi kekuatan muda, karena tanpa pemuda Indonesia tidak akan kuat, karena muda adalah kekuatan bagi Indonesia. Marilah kita bersama-sama tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sebenar-benarnya takwa yaitu menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi insan yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, saudara kita, masyarakat kita, untuk menata hidup yang lebih baik lagi. Wabil khusus untuk Indonesia Raya yang tercinta, marilah kita pergunakan hidup kita sebaik-baiknya agar jangan salah langkah sehingga kita tidak menjadi orang yang merugi. Sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana latifus illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, terkecuali bagi orang-orang yang beramal soleh, saling menasihati dan menasihati untuk kebenaran, dan saling menasihati untuk menasihati tetap dalam kesabaran. Untuk itu, marilah kita gunakan hidup kita sebaik-baiknya agar mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke Bang, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga lain kali bisa mampir untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Oke sahabat, itulah tadi perbincangan kita bersama pengurus Masjid Al-Istiqomah Jalan Kalimantan Parit 4 Pulau Kijang. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel kami ya sahabat dengan cara like, share, dan subscribe. Untuk saran dan masukan bisa ditulis di kolom komentar ya sahabat. Saya Devi Aulia, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.